Salah satu babak spektakuler di ajang pencarian bakat Indonesian Idol beberapa minggu yang lalu, ada penampilan menarik dua kontestan idol yang menyanyi duet sebuah lagu lama dari Bruri P5 dan Dewi Yul. Mereka berhasil membawakan tembang lawas ini dengan baik, sampai beberapa juri berkomentar ingin menangis. Ada momen merinding dan terharu karena lagu ini sukses menghadirkan kembali memori mereka dengan berbagai pengalaman indah di masa lalu. Dan memang banyak kenangan di masa lalu yang bisa muncul dengan berbagai cara. Sebut saja ketika kita menghirup suatu aroma wangi tertentu, tiba-tiba kita teringat akan seseorang yang pernah kita jumpai, atau suatu peristiwa yang pernah kita membawa kita kembali kepada kenangan indah atau bahkan sedih di masa lalu. Demikian juga dengan kekuatan musik. Mungkin ada di antara kita yang tiba-tiba senyum sendiri ketika kita mendengar lagu-lagu tertentu yang memicu ingatan kita tentang seseorang atau peristiwa di masa lalu. Demikian juga gereja dalam liturgi selalu menghadirkan suatu simbol-simbol yang mengundang diri kita, indera dan hati kita untuk masuk dalam misteri Allah. Tidak bisa disangkal bahwa kita manusia adalah makhluk bertubuh yang sangat bergantung pada indera kebertubuhan kita, dan dengan demikian kita membutuhkan tanda dan simbol-simbol yang akan membantu kita untuk masuk dalam realitas ilahi yang tidak dapat kita cerak, yang tidak dapat kita tangkap dengan indera kita. Pada keseluruhan Trihari Suci Paskah yang dimulai pada hari ini, gereja akan menghadirkan banyak simbol dan banyak ritus yang mau menghidupkan atau menghadirkan kenangan, ingatan kita pada karya penyelamatan Tuhan bagi kita. Pada hari Kamis Putih ini, kita bersama-sama memasuki dan mengenangkan kisah cinta yang luar biasa, yaitu kisah cinta Allah kepada manusia yang semakin memuncak pada peristiwa salib dan kebangkitan Yesus. Pada saat-saat istimewa inilah cinta Tuhan kepada kita menjadi sangat istimewa, sangat sempurna, dan gereja ingin menghadirkan kembali peristiwa cinta ini. Di Indonesia kita kenal permulaan Trihari Suci ini sebagai hari Kamis Putih. Tapi tempat lain, hari Kamis ini kadang disebut Holy Thursday atau hari Kamis Suci. Dan sebagian lagi dalam kalender internasional, seperti kalau kita lihat di Google Calendar, menyebut hari Kamis ini sebagai Maundy Thursday. Saya tertarik dengan kata ini karena Maundy berasal dari kata Latin mandatum, yang berarti mandat dalam bahasa Indonesia. Dan memang pada peristiwa sore hari ini, malam hari inilah, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, ia memberikan mandat atau amanat kepada para rasulnya. Amanat ini menjadi sangat penting dan istimewa karena mandat diberikan sebelum hari kematiannya sebagai warisan yang berharga kepada para murid yang dikasihinya. Amanat ini terungkap dalam dua wujud yang saling melengkapi dan tak terpisahkan. Yang pertama, Yesus meminta agar kita untuk melakukan ritual yang akan menghadirkan kembali kenangan syukur atas karya penyelamatan Tuhan. Hari Kamis Putih dikenal sebagai momen penetapan sakramen Ekaristi yang terus kita lakukan sampai saat ini sebagai ungkapan syukur kita atas karya keselamatan Allah. Dengan setia, gereja di sepanjang zaman mengadakan Ekaristi sejak gereja perdana
seperti yang terekam dalam bacaan kedua dari Rasul Paulus tadi yang mengatakan, "Apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan." Selanjutnya Paulus menjabarkan lebih lanjut tentang rumusan kalimat konsekrasi dari Yesus sendiri yang selalu kita dengar setiap kali kita merayakan Ekaristi. Inilah tradisi suci yang menghadirkan Yesus kembali yang selalu ingin tinggal bersama kita. Kisah cinta ini menjadi sangat indah karena Allah yang tak kelihatan ingin terus tinggal beserta kita dalam wujud roti yang sederhana. Setiap kali kita menyambut Hosti Kudus, kita mempunyai kesempatan istimewa untuk bercakap-cakap dengan dirinya. Karena memang itulah yang Yesus inginkan. Ia ingin tinggal bersama umat yang dikasihinya. Namun sayangnya, perjamuan sudah disiapkan, tetapi terkadang kita yang diundang tidak datang karena memiliki kekasih-kekasih yang lain. Yang kedua, Yesus memberikan mandat atau amanat agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Yesus tidak berpanjang lebar untuk menerangkan kalimat cinta kasih dengan teori-teori yang canggih. Tetapi seperti biasa, ia menggunakan perumpamaan. Dan kali ini, ia menggunakan simbol yang terkadang melebihi kata-kata. Kata kasih yang abstrak menjadi sangat nyata ketika Yesus mulai menanggalkan jubahnya dan mencuci kaki murid-muridnya. Ia menyentuh bagian terkotor dari tubuh manusia. Yesus yang disebut guru dan Tuhan oleh para rasul mau membungkuk dan mencuci kaki mereka yang kotor. Inilah kasih yang sejati. Ketika Yesus mau berlutut dan melayani para muridnya yang ia tahu bahwa mereka akan menyangkalnya, yang akan mengkhianatinya, dan yang akan meninggalkannya sendirian ketika ia tertangkap dan disesah. Yesus menegaskan sekali lagi amanatnya dengan berkata, "Nah, jikalau aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Yesus ingin agar kita menyerupai Dia, sehingga label cinta kasih akhirnya pantas disematkan kepada kita, karena memang inilah identitas kita sebagai orang Kristen yang ingin menghadirkan kembali kasih Kristus kepada dunia. Ubi caritas Deus IBS. Di mana ada cinta kasih, maka hadirlah Tuhan. Demikianlah kedua amanat Yesus ini menjadi permenungan kita di hari Kamis Putih ini. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh melihat keduanya tadi secara terpisah. Ekaristi haruslah menjadi sumber dan puncak iman kita kepada Allah yang mencintai kita. Kita membutuhkan tindakan ritual untuk merecall, mengenang, menghadirkan kembali kasih cinta dari Allah. Bahkan kita perlu merayakannya karena kita sangat membutuhkannya dan Allah pun juga menghendakinya. Seperti yang difirmankannya dalam bacaan pertama tadi yang berbunyi, "Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun." Tapi tidak cukup berhenti dengan ritual. Karena seperti amanat Yesus kedua tadi, kenangan keselamatan dari Tuhan juga harus kita wujudkan dalam tindakan kasih kepada sesama. Karena disinilah kita juga akan berjumpa dengan Yesus sendiri. Setelah ini kita akan merayakan atau menyaksikan tepatnya ritus pembasuhan kaki yang menggambarkan identitas kita sebagai pengikut Kristus, yaitu cinta kasih.